Baik, Assalamualaikum. Selamat siang. Masih adakah lagi yang belum ya? 22 orang. Halo, terdengarkah suara saya? Ada Pak, ada Enggak, ini kelasmu berapa orang? 26, Pak. Oh, sisa 4 ya, belum ya? 5 belum ya? Supaya enggak bolak-balik saya. Jam 13:05 lah kita mulai. Tunggu lagi sedikit. Baik, kita mulai ya. Yuk. Oke, terlihat slide saya? Terlihat? iya Pak, terlihat Pak. Baik, kita mulai ya. Eh, fokus nanti sama ini dulu, fokus sama teorinya dulu, sedikit aja. Nanti aplikasikan ke tugas case method kalian masing-masing. Nanti aturan mainnya saya sampaikan di belakang. Baik, kita pertama ini dulu. Kursor kelihatan? Halo, kursor saya kelihatan kah? Kelihatan Iya Pak, Pak. ada Pak. Kelihatan Pak. Baik. Nah, kita pada materi sheet file atau turap ya. Sheet file atau turap itu apa namanya? Sheet file atau turap itu di lapangan seperti yang kalian lihat di apa namanya di pada saat tugas lapangan, ada yang dari beton, ada yang dari baja, ya ada mungkin sebagian di daerah tertentu itu masih dari ulin. Nah, ada yang sifatnya cantilever, ada sifatnya yang cantilever plus angkur. Cantilever plus angkur. Nah, itu tergantung nanti. Kita ke cantilever dulu yang sederhana dulu. Baik. Kenapa dibutuhkan sheet pile? Ya, kenapa dibutuhkan sheet pile? Sama seperti dengan dinding penahan tanah, yaitu adanya dua elevasi yang berbeda tingginya. Ini sebelah sungai, elevasi di bawah, dan di daerah atas tebing atau jalan atau tebing, nah itu elevasi yang lebih tinggi. Sehingga dengan beda tinggi ini, mengakibatkan ada potensi longsor. Sekali lagi ada potensi longsoran seperti di sini. Longsoran ini yang perlu ditahan sehingga diperlukan sheet pile atau apa namanya atau turap ya. Siapa nih lagi dimasuk? Duh, ayo.
Dah. Nah, kemudian maka kita berilah seed pile atau turap di titik atau di lokasi, di titik atau di posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya ini badan jalan ya, badan jalan. Nah, kita membutuhkan sampai misalnya ini nggak bisa nih. Sampai misalnya mana ya? Oh ini ding. Nah, sampai misalnya sampai daerah sini misalnya. Nah, terlihat ini? Halo, Terlihat, Pak. ya, Pak. saya. Sehingga kita membutuhkan ini ada urugan. Nah, sehingga kita butuh sheet file. Sampai mana sheet file? Sheet file sampai sini. Guys. Sampai garis ini. Ya. Nah, dan berarti sheet file-nya tidak boleh harus melewati dari garis longsornya. Itu konsep awalnya dulu. Dipaham nih? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, tugas kita adalah seberapa dalam mencari ini kan gitu ya. Seberapa dalam dia masuk ke terpenetrasi atau terpancang ke dalam lapisan tanah supaya ini sheet pile-nya tidak mengalami yang namanya begini. Nah, bahasa Banjarnya rumbih atau begini. Nah, ya, jadi bisa arah ke sini, bisa arah begini. Oke. Nah, kita belajar teorinya. Oke. Sudah ada bahannya kan nih masing-masing? Iya Pak, ada Pak. Nah, oke. Kondisi lapangan tadi kita modelkan ke dalam bahasa mekanikanya, yaitu mekanika tanah dan fondasi. Ini sheet filenya yang garis ini, ya. Oke. Ini sheet file nih, ya. Ingat ada zona aktif, ada zona pasif. Cirinya mudahnya gitu aja deh. Zona aktif adalah zona yang tadi daerah tebingnya atau jalannya dan ditandai dengan elevasi yang lebih tinggi daripada elevasi di sebelahnya. Sampai sini paham? Paham Pak. Kemudian setelah kita tahu zona aktif di mana, kita harus tahu, kita coba dulu H1 berapa, H2 berapa. Di dalam tugasmu itu kamu desain aja dulu H1 berapa, H2 berapa. Ya, misalnya H1 12 meter, H2 misalnya 6 meter. Gitu ya, contoh itu. Kemudian kalian tandain itu. Yang tandanya begini tandanya. Ini di kepala dikasih A. Ya, titik A, kemudian titik B di pertemuan tanahnya yang sebelah dalam, sebelah luar. Kemudian C di dasar sheet file-nya. Sampai di sini bisa diikutin? Halo? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Kemudian gambar tadi yang aktif pasif ini kita modelkan menjadi tekanan tanah. Tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Aktif adalah di arah sini ya. Ini aktif berarti. Ini pasif berarti. Oke, sampai sini paham ya? Aktif pasif, aktif pasif. Aktif itu berarti dia komponennya adalah koefisien tanah aktif. Kalau pasif, koefisien tanah pasif. Gitu ya. Oke. Kemudian di zona aktif tadi, gaya apa saja yang bekerja? Nah, gaya apa saja yang bekerja dan di zona pasif, gaya apa saja yang bekerja? Karena di sini atasnya kita desain, daerah aktif dan pasif atau daerah atas bawah kita belajar dulu yang konsep yang langsung lapangan aja, bahwa kalau daerah ini adalah clay, kohesinya tidak sama dengan 0. Sudut geser pun tidak sama dengan 0. Maka berarti dia adalah material
bukan pasir, dan juga bukan lempung murni sesuai dengan kondisi lapangan, baik zona pasif maupun zona aktif. Jadi dia adalah material yang punya nilai kohesi dan juga mempunyai nilai sudut geser dalam. Sudut geser dalam atau V. Jadi C tidak sama dengan 0, V tidak sama dengan 0. Jadi materialnya bisa saja di sini clay sand atau sand clay atau apa namanya silt MS sand. Nah, gitu. Sampai di sini bisa diikutin, agak track saya dikit. Bisa? Bisakah? Insya Allah, Pak. Pahamkah? Mbak Roro paham? Iya, Pak. Paham gak pian nih? Paham? Nggih, paham insyaallah. Rizky, paham? Halo Rizky. Halo. Nah, ada guring nggak? Besok dikumpul ya. Besok dikumpul karena saya mau upload nilainya. Besok kumpul sore. Halo, Ya. halo. Paham, Pak, Halo. paham, Pak. Siapa ini? Nahda paham kah? Paham, Bapak. Nelly ya? Nelly? Paham, Bapak. Siapa yang belum paham? Saya belum lanjut nih. Ini agak sedikit anu nih. Paham? Oke, lanjut ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Dari zona aktif pasif tadi kita ubah dari zona aktif itu menjadi tekanan tanah aktif. Di zona pasif menjadi tekanan tanah pasif. Cirinya adalah nih. Aktif karena dia C tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0, maka dia ada sumbangan kohesi. Ini kohesi. Ya, kalau ini sumbangan tegangan gamma tanah. Nah, gamma tanah itu dia mendorong, makanya tandanya panah begini. Nah, di alasnya begitu ya. Kemudian yang kohesi dia justru menarik. Nah, gitu. Nilai kohesinya. Yang mendorong kita beri kode plus. Yang menarik yang menekan kita beri kode plus. Yang menarik kita beri kode minus. Sehingga nanti dijumlahkan. Nah, dua ini dijumlahkan. Ingat, penjumlahannya adalah berdasarkan posisi kedalamannya pada level A, level B, level C. Level A berarti ini 0. Nah, ini ada nih. Nah, ini berarti 2C akar KA minus. Sehingga begitu dijumlahkan, nanti di slide berikutnya dijumlahkan, misalnya di sini 2, misalnya di sini 3 nilainya, tegangan nih. Ya. Tegangan A itu adalah aktif ya. C itu titik C maksudnya. Di titik C, tegangan aktif pada titik C. Artinya sejauh H1 tadi menuju titik C. Kalau H pada titik A berarti 0. Sampai sini pahamkah? Yang saya jelaskan ini paham lah. Tekanan tanahnya itu bentuknya segitiga. Segitiga ada alasnya. Yang paling dasar alasnya sejauh C dari permukaan A ini adalah tegangan A kecil C, tegangan aktif pada titik C. Lah, ini alasnya. Kemudian kalau kohesi itu kotak di mana alasnya tegangan C, alasnya 2C akar KA. Arahnya berbalik. Ini hanya terjadi pada material yang kohesif. Siapa dia? Ya, kohesif. Ya clay, ya silt, ya. Ini kohesif, bukan pasir. Tapi karena dia di sini mungkin saja clay sand, nah maka dia ada nilai V-nya. Ada sudut geser dalamnya. Baik. Kemudian kita perhatikan zona aktif. Sampai di sini pahamkah zona aktif nih? Gambar tekanannya ini paham lah ya. Paham kada? Ini nah gitu segitiga nih.
Ini jadi segi 4 begini. Alasnya ini, alas segitiga nih. Alas segi 4 tegangan C. Sebenarnya tegangan itu begini kan. Nah begini. Begitu dia. Ini juga begini sesuai dengan sesuai kedalaman yang kita tinjau. Nah, jadi ada tekan daerah ini segitiga ini, ada tarik C. Kenapa? Karena ada nilai C-nya. Dan dia berada pada zona aktif, maka Ka. Di sini juga Ka. Sampai di sini pahamkah, Reja? KA oh Pak. Ka itu koefisien tanah aktif. Nih, Ka itu rumusnya, Nilainya apa? Ka itu rumusnya tergantung nilai V. Tangan 45 minus V per 2. Tangan 45 minus 2. Nah, tangan kuadrat ya. Kalau KP itu banyak aja Bu di buku-buku. KP adalah tangan kuadrat 45 plus P per 2. Kalaunya ini V ya, sudah geser dalam. Kalaunya aktif, kalaunya pasif plus, kalaunya aktif minus. Itu aja bedanya. Tangan ya. Tangan. Gitu. Sampai di sini dipahamkan yang ini nih. Gambar diagram nih, paham? Ini namanya gambar diagram tekanan tanah ya. Di zona aktif tekanan tanah aktif, di zona pasif tekanan tanah pasif. Paham lah ya? Halo, Hana paham Hana? Halo. Sedikit lagi. Sedikit apa? Halo? Dan kotak. Halo? Gak kedengaran. Oke, gak terdengar. Hadijah, paham deh? Je? Kalau misalnya tanah merah, Pak, itu Sama. sama aja. Sama merah, semua kalian pakai ini. Ya, tidak sama dengan 0. Dah. Karena kalau tanah merah, kalau tanah lempung murni, maka apa? Maka ini 0. V-nya ini 0 jadinya. Lempung murni atau lano murni, nah itu 0. V-nya 0. Atau kalau pasir murni, C-nya yang 0. Ya, V-nya yang ada. Tinggi. Di gambar diagram yang saya tanyakan nih, gambar diagram paham lah cara menggambar nih? Paham? Belum? Kurang paham, Pak. Kurang? Kita lanjut dulu deh. Sekarang pasif. Pasif sama. Pasif itu ada nih pasif. Nah, ada 2. Ya, dia juga sama material yang C-nya tidak sama dengan 0, sudut geser dalamnya juga tidak sama dengan 0. Maka gambarnya seperti ini, ada nilai kohesinya itu aja cirinya. Maka pasif tuh ini plus arahnya ke sana sama dengan yang C tadi arahnya ke sini. Nah, tapi karena dia di arah pasif dia jadi plus. Nah, ikutin aja ini segitiga, olah gambar begitu, segi 4 ya. Panahnya ke situ. Nah, atasnya bawahnya begini ya. Ini tegangan pasif 1, tegangan pasif 2. Di mana tegangan pasif 1 itu adalah akibat berat tanah sendiri, yaitu gamma setinggi H2. H kecil itu sama dengan H besar ya. Gambar di sini. Tegangan P2 adalah 2C akar Kp. Kp ingatkan ya, di sini berperan Kp. Jadi dari gambar ini baru kita menggabungkan. Nah, kita coba. Nah, ini yang tadi yang kita bahas tadi. Ini kita bahas. Ini dijumlahkan, digabung. Ini dijumlahkan juga, digabung. 2 ini, katakan alasnya inilah, ini alasnya. Nah, ini nilainya, rumusnya, ini nilainya rumusnya. Di garis C. Ini garis A, ini 0. Ini ada juga sama dengan tegangan C, sama dengan yang di bawah. Oke. Sebentar, ada yang mau masuk lah ini? Saya nggak lihat lagi.
Udah ya. Nah ini digabungkan menjadi apa? Menjadi ini, digabung menjadi ini gambarnya. Nah, loh, kok bisa begitu? Contohnya ini misalnya hasil hitungan di sini 5, arahnya plus. Di sini yang C-nya nilainya 2. 2 bawahnya nih loh. Nah, minus. Maka ini dibawa ke sini. Ini ditumpang ke sini. Nah, jadi ini 2, ini sisanya 3. Jadi jadi begini gambarnya. Ini 3, ini 2. Paham? Ini plus, ini minus. Nah, paham lah? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Jadi digabung lah, ini artinya digabung. Nah. Plus. Paham? Oke, paham. Nah, jadilah gambar ini. Ini gambarnya. Nah gitu ya. Kemudian zona pasif. Nah, sama. Dijumlahkan lah segitiga dan segi 4. Jadinya ini. Nah, dijumlahkan karena sama-sama plus. Ini zona pasif, ini zona aktif. Sama-sama plus, ini plus, ini plus. Dijumlahkan menjadi seperti ini, jadi trapesium begini. Di mana alasnya adalah ini. Ya, alas untuk yang atas di kedalaman B. Kedalaman C gabungan antara ini dengan ini. Ya, tegangan P1 dan P2 jadinya ini. Sampai sini paham? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Oke. Good. Ada yang belum paham? Halo. Ingat tingginya H1, H2. Berarti ini selisihnya. Ya, ini H2 di sini, H1 di sini sama dengan ini, ya. Sama. Oke, kalau paham, bagus. Sudah nih baru kita perhatikan posisi A, B, C-nya. Perhatikan di mana di situ ada tegangan-tegangan sebagai alas. Ini tegangan namanya, tegangan. Sebenarnya gambar itu begini. Nah, ini begini. Nah, gitu. Ini bawah begini juga, ini bawah. Ini juga sama, ini begini, selebar itu. Ini begini. Nah, jadilah ini. Oke, lanjut. Nah, baru kita cek harga-harganya, rumus-rumusnya. Ini kita beresin zona pasif dulu. Zona pasif itu ini batasnya. Nah, ya, zona pasif ini batasnya. Tegangan C ini 2C akar KA. Ini kedalaman A. Di kedalaman A. Tegangan P mana P1-nya? P1. P1 ini ya, tegangan P1 di kedalaman C. Nih, 2 gamma H2 Kp. Nih. Zona pasif ya, ingatkan zona pasif nih. Di kedalaman B. Kedalaman B adalah apa itu? Ayo. 2C akar KP. Good. 2C akar KP. Nah, sudah nih. ABC dapat nih posisinya. Yuk, sekarang aktif. Nah. Ayo, mulai mana nih? A. Ada apa di A? Zona aktif. 2C akar KA. Mana nggak ada? Itu yang di atas, Pak. Kohesi, Pak, 0. Ya, iya. Berarti A-nya ada nggak A di Nggak gambarnya? ada, Pak, nggak ada. Nggak ada. Oh, yang Berarti di A 0. 0. Ya, Ye. aktifnya 0. Ini aktif ya. Oke. Kalau pasif ada. Berarti tegangannya sama dengan 0 di A tuh. Ya.
Di C. Ada apa di C? Yuk. Ayo. Gamma kali H1 kali KA. Ayo. Jujur kah? Tegangan berarti GA aktif. Tegangan aktif di titik C. Nah, gitu sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kok 0? Ada kok ini loh. Gamma dikali H1. Ayo. Gamma kali H1 Ah, kali terus? KA. Kali KA, Pak. KA. Ada yang lain? Ini sama di atas, Pak. Ayo, iya makanya. Apa? Yang tadi ini nah kisah ini nah. Kalau tegangan H1 kali agama itu ini 5-nya kan? Yang 5 ini 5, ini 2 sama dengannya misalnya. Ini kan diselisihkan jadi begini kan? Jadi begini kan? Ini 2, ya, ini sisa 3. Berarti berapa nih? Apa nilai ini? Yuk. Oh ya. Nah. Nih. Ayo. Berarti gamma H1 KA minus 2C akar KA. Ya. Tuh tulisannya. Kada pakai pen bang saya. Minus 2C akar KA. Ya. Jujur kah? 5 tadi nih. Ini tadi 5. Ini 2. Ya. Itu kan? Oke. Iya, Nah, Pak. sama kan? 5, 2. Ya. Alas ini dengan alas ini. Alas ini dengan alas ini. Ya. Nah. Di B. Yuk. Ayo. Tegangannya, alasnya. Ini cerita alasnya ya. Ini kita cerita alas nih. Alas. Ayo alas. Alas. Mana alas nih? Yesua. Halo Joshua. Nah, guring nggak Joshua? Kalau ada nyautnya. Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan. Kerja kah? Nah. Ini UAS mulu nanti loh. Halo. Nggak ada lah. Siapa lagi? Azahra. Mana? Halo. Nanti Pak. Nah, disauti. Paham lah piannya? Paham Pak? Ay. Oke, Pram. Mana Pram? Halo Pram, sudah masuk Pram pinanya nih. Jujur kah? DJ Pram mana? Jar fisioterapi jar Pak. Apa? Fisioterapi jar. Oh, oke. Raja, paham di sini Kam? Yang Belum sampai ini paham tadi? Pak. Belum paham. Paham. Kayak C tadi yang B belum paham tuh dapatnya apa. Nah, B, iya B. Gimana B? Ayo, pikir. Tegangan A di titik B itu, Pak. Gimana? Yuk, gimana B? Bapak, B yang aktif tuh sama dengan B yang pasif lah, Pak. Ada apa sih? Samalah, kan beda dia zonanya. Ya, ini B ini nah. Nah, dia tegangan aktif pada B. Nah, berapa? Alasnya tuh.
Ayo. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Nah, ini lagi rumusnya ini. Pikir. Di sininya nah. Si B itu alasnya. Ayo. Kenapa nih? Nahda? Halo? Ada orangnya kan ya? Nahda? WC Pak Ai-nya. Ya udah. Yuk, yang lain siapa yang paham nih? Yang ngerti? Oke lah, ya lah tanah. Yuk kita lah. Nah, ini zona aktif. Ada begini. Plus. Ada begini. Minus. Panahnya ke sana. Ini alas ya, alas atas, bawah, alas atas. Alas bawah, alas atas ini 0. Nah, dijumlahkan. Nah, ya. Kan jadi begini dia. Set. Nah, gitu kan? Ya. Oke. Nah, di sini berapa? Tingginya H1. Yang di sini tingginya H2. Nah, ini berapa di sini nih? Ya, ini H1. Ini H2. Ini titik B. Yuk. Bawahnya gamma H1 Ka. Ini 2C akar Ka. Ya kan? Sehingga yang ini dijumlahkan dengan ini dijumlahkannya jadi ini. Di titik C. Ya benar. Yang ini dijumlahkan sama yang ini dijumlahkan 2C akar Ka. Jumlahkan jadi ini. Nah, sekarang yang B. Ini B sini. A. C. Yuk. Satu-satu aja dulu di sini lihat. Nah. Ini berarti gamma. Sorry. Gamma. H berapa ini? Ayo. H2. H2 di bawah sini. Maka tanahnya ini. Berarti selisih dari H1 sama H2 lah. Iya, H2 minus Sama saya, Pak. H1. Iya. Kalikan Ka ya. Betul? Yang ini. Nah, yang ini. Yang ini berapa? Kan dijumlahkan. Yuk. Berapa ini? Ayo. Ini loh berapa nih? Berapa? Yang ini tadi gamma H2 minus H1 kali Ka. Ini orangnya. Yang ini. Yo. Aulia. Mana Aulia? Nah, DJ, berapa itu? J? Masih bingung, Pak. Ini segitiga ini udah paham ini yang ini paham nih. Paham? Yang ini. Paham. Kalau yang ini kan dasar asalnya ini.
Ini berapa dong? Sa- 2C 2C, akar KA. 2C, Pak. Iya, 2C akar KA. Sama kan dimanapun garis. Yang kotak ya. Iya. Kan alasnya ini aja. Ini bawah atas juga sama. Di sini juga sama semua. Maka berarti di sini berapa nih? Kan ada jumlah kan ya. Berapa yuk? Ayo, berapa? Berapa? Ayo, berapa? Tegangan aktif di titik B sama dengan ini dulu gamma ya. H2 minus H1 kali KA minus ya. Karena arahnya ke situ kan nih. 2C akar A. Ya kah? Ya kan nih? Iya, Men? Pak. Bujur kah? Iya, Pak. Bujur, Pak. Hai. Hana. Reza. Rifki. Ada masuk Rifki nih. Rizky. Halo Rizky. Halo, tes. Gini, Pak. Hai. Tes pulang. Ditanyain langsung jawab. Ayo, Faiz. Ramadan. Sampai ku ingat absen lah. Faiz. Raja. Raja. Open cam ya sudah nih. Melihat wajahnya kayak pun guring gak apakah nih. Caca mana Caca? Bel. Abel. Iya Pak. Ya, apa paham kata nih? Mohon yang ini paham Bang Pak. Dah. Giva. Ulen Pak, Ya, paham kah? Inggi paham. Masih bingung yang di 2C akar KA itu Pak. Segi 4 kalau nih. Inggi. Kalau di sini 2, sini bawah berapa? 2. 2. Kalau di sini berapa? 2. 2. Di sini berapa? 2 Pak. Nah, kalau di sini kita ganti dengan 2C akar KA, di sini berapa? Sama juga kan? Inggi. Ya ini dia. Ya. Oh, Inggi Pak. Oke. Paham kah yang lain? Paham, Pak. Caca mana Caca nih? Ada sahutan nih. Kelompok Pram nih, Caca, Pram. Lupa saya. Mana kelompok 3? Ulun, Pak. Kamu kah? Lain. Zulfa. Buku riak aku nih. Masih agak bingung sedikit Pak Ai. Iya yang mana? Makanya kalau saya panggil, iya Pak, yang mana? Nah, saya bingung. Yang mana? Yang di 2C akar KA tadi. Kenapa? Bingungnya di mana? Bingung kenapa itu jadi 2C akar KA Pak? Oh. Dan kenapa itu gamma H2 kurang H1 KA itu dikurang 2C akar KA. Oke, good question. Udahlah, berarti harus total dulu dari konsep awal. Oke, Bon Piani kan ingat lagi berarti ini sudah pernah nih. Nah, apa nih caranya nih? Oke, perhatikan. Oke, ingatlah ini begini. Masih ingatkah ada tanah kayak gini kan?
Ini sebuah massa tanah. Ingat, berarti tanah yang ini, yang saya arsir ini menahan beban di atas kelok. Ya kah? Nggih. Tinggi, Pak. Oke, dia kondisi diam. Diam atau stabil. Maka kita beri tegangan vertikal. Ini tegangan vertikal. Betul? Oh, Bujur kah? bujur. Stabil ya. Ya. Oke, ini tanahnya. Tegangan vertikalnya adalah gamma kali H. Kali H ya. Hanya ini H ini, sejauh H ini. Nah, titiknya di sini H. Ya. Sampai sini paham enggak? Paham kah? Paham, Julfa Pak. paham? Tambah. Paham ya? Nah, Paham, Pak. oke, kalau kita ubah lagi, ubah sedikit, kita kasih di sini. Nah, di sini sampai sinilah. Ini ada juga tanah. Oh, kita kasih warna lain aja. Ada warna biru begini, sama juga kan? P tegangan V, gitu ya? Ya, vertikal. Nggih. Nah, ini sama dengan gamma juga kali H. H berapa kalau sini H1? H2. Misalnya sini H1, ini sejauh H2. Aduh, ada yang bocor. Dah. Sampai sini paham kah? Paham. Paham, Pak. Karena dia stabil, maka dia juga ditahan oleh tegangan horizontal. Tegangan horizontal, ya. Ya, tegangan horizontalnya adalah tegangan vertikal, oke, yang ini tadi, dikalikan koefisien tanah. Karena stabil, maka K-nya K0. 0, diam. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ini juga ada tegangan H. Ini juga ada tegangan H. Sama. Ini tegangan vertikal 1. Ya, ini tegangan vertikal 2. Hanya H2. Maka sini tegangan H yang di titik sini adalah tegangan vertikal 2 kalikan K. Karena diam, stabil 0. Nilainya 1. Oke, paham? Paham nih yang lain? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Terus ini, nah, terus ini suara siapa tadi tuh? Halo, suara siapa tadi? Ulun, Pak, ulun. Najwa. Siapa? Najwa, Siapa? Pak. Najwa. Nah, Najwa. Oke, Najwa paham lah? Good. Terus Iya, Bapak. begini. Terus begini. Jangan. Ini kan tadi syaratnya adalah ini kan levelnya sama nih. Pas ini sama. Saya bikin begini. Ya. Ini levelnya di atas 1, ini di bawah 1, sini. Ini hilang. Ya. Kebayang nih? Tinggi, Pak, kebayang, Pak. Kebayang. Jadi begini dia. Nah, yang untuk turap. Nah, dinding penahan tanah kan. Ya, maka ini hilang kan? Hilang nggak ini? Sebelah sini. Hilang. Silang, Pak. Nah, sehingga sisanya jadi Bang, Pak. begini. Nah, ini di sini. Ini di sini. Ya. Oke? Paham? Paham Pak. nih? Ini loh gambar dari ini menjadi ini, paham lah? Paham, Pak. Oke, kira-kira H1, H2 gana mana? H2. 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 Berarti tegangan di H1 dengan tegangan di H2 gana mana? H2. H2. Berarti di sini tegangan H1, kedalaman H1 sampai sini. Tegangan H2 lebih besar kan? Sampai sini. Dia olah garis jadi sebuah segitiga. Ya, dihubungkan nih. Nah, dihubungkan ya. Ya. Ini di sini. Ya, paling bawah. Paham? Paham, Pak. Paham kan Zulfa? Paham, Pak. Nazwa paham? Paham, Pak.
Mudah-mudahan paham Jorana. Ya. Karena kalau kada paham sayang kada kawan. Nah, ini. Duh. Nah, lalu pandai tapak aku di kantor. Lalu tadi begini kan? Nah, ya tanahnya begini, tegangan tanahnya ada begini. Nah, paham ya? Ini tegangannya alas-alasnya sesuai dengan kedalamannya. Di sini A tadi 0, sini berapa, ini apa kedalamannya sesuai ya dari 0 semua. Nah gitu ya. Ini tegangan H horizontal, tegangan horizontal, tegangan horizontal, tegangan horizontal. Ya, sini 0. Oke. Nah, ini tegangan akibat berat tanah. Apa berat tanah cirinya? Tegangan H adalah gamma. Gamma ini berat tanah, berat volume tanah. Kalikan H tertentu, kalikan koefisien tanah aktif. Kenapa aktif? Karena ini tadi sudah dihilang. Ya. Sehingga dia jadi aktif. K0 tadi berubah jadi K. Oke. Nah, lalu C-nya bagaimana? Nah, C itu ini berlaku untuk tanah sand pasir jika C-nya sama dengan 0. Tapi sudut geser dalamnya tidak sama dengan 0. Itu. Terus bagaimana kalau kondisinya ada C-nya ada kebalik saya. Benar. C-nya tidak sama dengan 0, V-nya juga tidak sama dengan 0. Kayak apa? Berarti ada nilai C, kan gitu. Nah, nilai C ini adalah satuan sama nilainya. Nilai kohesi itu sepanjang kedalaman ini, mulai 0 sampai sini, nilai C kohesinya sama. Sehingga kalau kita transfer ke horizontal, nah, nilainya juga sama. 2C akar KA. Koefisiennya KA akar KA. Ini positif, ini negatif. Dijumlahkan, ditambahkan, menjadilah yang tadi. Menjadi begini dia. Nah, plus, minus. Paham? Paham, Pak. Oke. Tugas kalian dibawa. Tugas kalian seperti ini, gambarkan untuk UASnya, gambarkan sampai seperti ini dan keluarkan angka-angka ini. Nih. Sesuai ini caranya. Nih, nah ini kan sudah tadi dijawab ya. Nih, keluarkan. Sudah? Sudah paham? Paham, Pak. Halo, paham kah? Paham, Pak. Paham, Bapak. Baik, kalau sudah paham, dikit lagi ini. Berarti kita sampai di sini sudah bisa membuat diagram tekanan tanahnya. Ini diagram tanahnya saya maksudnya. Udah bisa ya? Bisa ya? Tinggi, Pak. Bisa. Oke. Maka oke. Aduh. Gimana nih? Nah, maka tugasnya satu, gambarkan diagram tanahnya sesuai dengan case metode lapangan kalian. Bikin laporan seperti biasa, ada gambar lapangan, ada pengukuran, ada lihat tanahnya dan sebagainya. Gambarkan diagram tanahnya sesuai datamu. Ya, apa datanya? Nah, belum selesai. Kan sudah begini tadi. Ya, sudah begini toh. Set S. Gini. Yang sebelah sini. Ini begini. Nah, kan ini ada nilainya.
Ada nilainya, ada nilainya. Ini zona ya. Oke, ini zona aktifnya. Aktif. Ini zona aktifnya. Zona aktif. Apa? Nah, zona aktifnya, zona pasifnya di sini. Nggak bisa nih. Nah, terus kita hitung luasannya. Aduh, kok nggak bisa ya? Ini luasnya dihitung. Ini dihitung. Halo. Luas nomor 1, luas nomor 2, luas nomor 3, luas nomor 4, luas nomor 5. A1, luas 1 berapa? Rumusnya sudah ada. Ini ada alasnya kali tingginya. A2, ini ada alasnya tadi kali tingginya. A3, nih boleh dibikin A3 nih 2, A3 1. Nah yang ini. A32 yang ini. Ini 3A, 3A, 31, 32. Nah ini sendiri luasnya. Berapa nilainya? Luasnya nih alas kali tinggi. Kalau ini setengah alas kali tinggi. Ini 4, A4, luas 4 adalah alas kali tingginya. A5 adalah segitiga, berarti setengah alas kali tingginya. Ya, dapat sudah angkanya. Sampai sini paham? Halo, paham? Paham, Pak. Tinggi, Pak. Oke. Sekarang tugasnya bagaimana? 1. Tanahnya adalah pakai tanah masing-masing kelompok, mungkin dalam satu kelompok berbeda orangnya, masing-masing kelompok rekpon berbeda kelompok uji tanahnya, maka pada kelompok yang rekpon itu objeknya sama, betul ya, tapi datanya masing-masing sesuai uji tanah 1. Halo, paham nih? Halo. Belum paham, Pak. Gimana maksudnya, Pak? Nah, nilai data ini kan ada kohesinya, ada V-nya loh, ya, ada gamanya kan, ya, iyalah. Tinggi, Pak. Tanah ini nah, tanah yang ini nah, bukan di lapangan lihat tuh nah, ini nah, ukur nah ininya kan ya, ini tanahnya nih ya. Ini semua datanya sama dengan data uji tanah 1. Udah, gamanya berapa, sesuaikan kohesi berapa, suruh geser berapa. Masing-masing orang beda dalam satu kelompok. Mungkin karena di dalam kelompok rekpon, komponensi 2 ini mungkin terdiri dari kelompok uji tanah yang berbeda-beda kelompoknya. Ya kah? Tinggi, Pak. Yang lain paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Bapak. Besok pagi bisa dikumpul? Sore, Malam, Pak. malam. Malam, Pak. Malam nggak saya terima karena sudah saya input nilai, ditunggu jurusan. Sebentar aja, ini mulai sini tag. Nah, sudah. Sampai sini aja sebenarnya. Terus sampai ke belakang sini langsung loncat. Cuman berapa lembar? 1, gambar dulu ini. Ya. Aktif pasifnya, gambar ini. Ya. Hitung ini, langsung hitung luasnya. Mana tadi? A tadi. A1 A2 mana? Oh ini ding. Nah. Udah. Ya kah? Ya kan nih? Jadi sore kapan?
Sore Jadi apa pagi, sore Pak? kapan? Atau pagi? Sore aja, Pak. Siang deh. Tengah-tengah. Siap, Bapak. Itu kumpulnya yang sama laporan kemarin kah Pak atau laporan sheet file aja? Laporan kemarin di mana ya? Kemarin itu apa? Pemancangan. Yang pancang Pak. Ya. Di mana laporannya? Laporannya di Bapak ya? Sudah kemarin, lah, sudah. Udah diambil Itu sudah. masing-masing. Oh, udah Eja. Iya, masing-masing Pak. Masing-masing. Oke. Tinggi di rumah kami masing-masing. Oke. Udah berarti ya. Bapak. Ya. Kami kan kemarin, Pak, nggak bisa ngukur H1 sama dengan lawan H2-nya kan, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Soalnya di sungai, Pak. H bisa. H2 bisa. H1 tentukan sendiri. 1 menit lagi. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, Alhamdulillah. Pak. Oke. Terima kasih. Bisa, Pak. Subuh dikirim, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Bapak. Assalamualaikum. Sehat. Yuk. Semangat. Waalaikumsalam.